Sik. Wis di-record ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik serta ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kori Aina dengan NIM 094 selaku moderator pada diskusi pada pagi hari ini. Untuk sesi diskusi kali ini akan dipimpin oleh Saudara Ana. Halo Saudara Ana, apakah sudah bersedia? Bersedia, baik. Baik, Saudara Ana dipersilahkan. Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah. Baik, untuk materi yang saya bawakan kali ini adalah konstitusi. Pengertian konstitusi, arti penting konstitusi dalam kehidupan bernegara, fungsi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai konstitusi, sifat-sifat konstitusi, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pengertian konstitusi sendiri ialah istilah konstitusi secara etimologis, constitutio menurut bahasa Latin yang secara umum berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Chimli Asidir mendefinisikan konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar yang tertulis, lazim disebut undang. Hukum tidak tertulis. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa
negara. Selanjutnya yaitu arti penting kehidupan berbangsa. Konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk negara. Konstitusi menjadi barometer kehidupan negara yang serat dengan bukti serta perjuangan para pahlawan. Arti penting konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk negara. Konstitusi menjadi barometer kehidupan negara yang serat dengan bukti sejarah perjuangan para pahlawan. Konstitusi juga memberikan arah dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Konstitusi memiliki kedudukan istimewa dan menjadi sumber hukum utama. Oleh karena itu, tidak boleh ada satu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengannya. Konstitusi sangat diperlukan oleh suatu negara. Oleh karena itu, semua negara yang baru merdeka akan menyusun konstitusi. Konstitusi merupakan dokumen nasional yang bersifat mulia dan istimewa, sekaligus merupakan dokumen hukum serta politik. Selanjutnya, ada fungsi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa. Penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang dengan perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas. B. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk memerintah Indonesia. 2. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyat. Dari kegiatan muncul menelusuri konsep dan agensi konstitusi bagi kehidupan memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. 4. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu berbangsa dan bernegara. Tentu saja Anda dapat menemukan persoalan sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara. 5. Menjamin hak-hak asasi warga negara. 6. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Selanjutnya ada nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi terdapat 3. Untuk yang pertama adalah nilai normatif. Mempunyai nilai normatif apabila penerimaan segenap rakyat dari suatu negara terhadap konstitusinya benar-benar murni dan konsekuen. Nilai nominal. Konstitusi bersifat nominal, merupakan
Konstitusi itu kenyataannya tidak dilaksanakan dan hanya disebut namanya saja. Selanjutnya yaitu nilai semantik. Nilai konstitusi yang bersifat semantik ialah suatu konstitusi yang dilaksanakan dan diperlakukan dengan penuh, tetapi hanyalah sekedar memberi bentuk atau formalisasi dari tempat yang telah ada untuk melaksanakan kekuasaan politik. Selanjutnya ada sifat-sifat konstitusi, ada 6 sifat yaitu luas, tegas, realistis, idealis, konservatif, dan progresif. Untuk konstitusi luas sendiri, itu tidak boleh terlalu keras dan kaku agar dapat bertahan lama. Segala sesuatu itu senantiasa berubah dan tidak akan selama-lamanya. Dan konstitusi itu harus tahan terhadap segala keadaan. Selain itu, konstitusi juga memerlukan pengertian yang mendalam, perhitungan seksama, kebijaksanaan, bertindak, dan keluasan bergerak dalam menghadapi setiap keadaan. Selanjutnya yaitu konstitusi tegas. Konstitusi tegas itu, konstitusi itu harus tegas dan kokoh, tahan untuk selama-lamanya dan setidak-tidaknya untuk waktu yang cukup lama. Karena jika tidak demikian, ia akan kehilangan artinya sebagai piagam dasar negara. Selanjutnya yaitu konstitusi realistis. Realistis berarti mendasarkan keadaan dan kenyataan yang ada. Konstitusi yang meninggalkan kenyataan tidak berguna, karena tidak dapat dilaksanakan dan akan segera lenyap. Oleh karena itu, orang tidak dapat melepaskan dan melahirkan diri dari kenyataan. Untuk yang keempat, yaitu konstitusi idealistis, berkaitan dengan konstitusi realistis, orang atau suatu bangsa tidak hidup hanya dari kenyataan saja. Bangsa yang hidup dari kenyataan saja, ia akan menjadi statis dan beku. Selanjutnya yaitu konstitusi konservatif. Konservatif dalam arti harus dapat mempertahankan nilai-nilai yang tinggi pada unsur-unsur fundamental negara dan rakyatnya. Unsur ini tidak boleh tergoyahkan oleh mode atau gejolak emosi, harus dilindungi terhadap goncangan-goncangan pasar yang surutnya suatu keadaan. Selanjutnya yaitu konstitusi progresif. Konstitusi harus juga progresif. Untuk itu, maka konstitusi harus diperlengkapi dengan adanya penyesuaian pada masyarakat, perkembangan yang juga menjadi kodrat hidup. Itulah sebabnya ia harus progresif dalam arti harus dapat mengikuti jalannya perkembangan. Selanjutnya ada Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi perwujudan dari negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi bangsa merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. Cita-cita pembentukan negara yang kita kenal sebagai tujuan nasional tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita tersebut akan dilaksanakan dalam susunan negara Republik Indonesia yang berdiri di atas 5 dasar negara, yaitu Pancasila. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan melaksanakan penyelenggaraan negara yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kerangka bagi tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Norma Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya mengatur kehidupan politik, tetapi juga kehidupan ekonomi dan sosial. Sebab para pendiri menginginkan bangsa Indonesia berdaulat penuh, bukan hanya berdaulat secara politik. Oleh karena itu, Undang-Undang 1945 adalah konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial, yang secara politik, ekonomi, dan sosial
harus menjadi acuan dan landasan baik negara, masyarakat, maupun pasar. Sebagai konstitusi politik, Undang-Undang Dasar 1945 berisi landasan konstitusional bagi Indonesia mengenai jaminan terhadap hak-hak warga negara, pembatasan kekuasaan negara, pengaturan mengenai hubungan negara dengan warga negara. Sebagai konstitusi ekonomi, maka Undang-Undang 1945 harus dipahami sebagai kebijakan ekonomi tertinggi yang harus dijadikan acuan dan rujukan dalam mengembangkan setiap kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Sebagai konstitusi nasional, Undang-Undang 1945 mengatur tata kehidupan masyarakat. Jadi, dari materi yang telah saya paparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan suatu negara, baik dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi menjadi barometer kehidupan negara. Konstitusi juga memberikan arah dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Terdapat 3 nilai konstitusi, yaitu normatif, nominal, dan semantik. Serta terdapat 6 sifat konstitusi, yaitu luas, tegas, realistis, idealis, konservatif, dan progresif. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Undang-Undang 1945 menjadi perwujudan dari Dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila yang disebutkan secara gamblang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini untuk daftar rujukan. Sekian yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ana atas diskusi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilahkan apabila ada pertanyaan, silakan untuk raise hand. Terima kasih. Baik, kepada Saudara Muna dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muna Fitri Effendi dengan NIM 107. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana jika sebuah negara itu tidak memiliki konstitusi? Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, silakan untuk Saudara Tatiana dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, perkenalkan nama saya Tatiana Cinta Davara Cirin, nomor NIM 104. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana jika konstitusi yang awalnya dibuat untuk dijalankan, tetapi dalam pelaksanaannya itu sendiri tidak berhasil untuk dijalankan secara baik di negara tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Tatiana. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Ana untuk memberikan tanggapan ataupun menjawab pertanyaan yang sudah diberikan dari kedua saudara ini. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Jadi, dari kedua pertanyaan tersebut sebenarnya bisa dijawab melalui sekaligus ya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana suatu negara jika tidak memiliki sebuah konstitusi? Maka negara tersebut tidak akan mencapai tujuan yang sesuai diharapkan dengan masyarakat. Karena konstitusi sendiri adalah memberikan pegangan sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan
bisa diterima. Terima kasih banyak. Untuk menjawab pertanyaan dari Tatiana, jadi sama seperti tadi, apabila suatu negara itu tidak memiliki konstitusi, itu hasilnya juga akan sama, karena kan sama ya, tidak punya dan tidak teroperasionalkan dengan baik. Jadi negara tersebut juga akan sistem pemerintahnya juga akan berantakan, karena konstitusi itu juga pegangan sekaligus pedoman. Dan dampak lainnya, masyarakat lebih rentan terhadap konflik. Apakah dapat diterima? Baik, saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Karena sesi tanya jawab sudah berakhir, saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dalam kelompok ini untuk berdiskusi tentang konstitusi. Untuk itu, izinkan saya untuk menyelesaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi